Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat ini, Baitullah, masjid, dalam keadaan penuh dengan ketenangan dan keamanan. Bersyukur kita kepada Allah, kita bisa berduduk bersimpuh di dalam masjid ini, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa adanya serangan-serangan baik di darat maupun udara yang akan meluluh lantakkan masjid ini. Kita rasa patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa dengan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan salat, membaca Al-Quran, iktikaf di dalam masjid ini tanpa ada rasa khawatir yang mendalam, takut-takut istri dan anak kita di rumah terjadi sesuatu yang mengerikan. Apakah mereka terluka, bahkan bisa tewas akibat serangan-serangan rudal yang tak terduga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menunaikan salat Jumat ini, kita masih berada dan bisa bernaung di tempat yang aman. Masih ada mendengar canda tawa anak kita, masih bisa disambut dengan istri kita tercinta. Subhanallah, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tapi ingatlah, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nanti di hari kiamat kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian di dunia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Fakir ingin mengajak antum sekalian pada kesempatan Jumat kali ini, coba kita renungkan sedikit dan bayangkan seandainya kota Jakarta yang kita tempati ini terisolir dari seluruh penjuru. Coba kita bayangkan, setelah itu Jakarta menjadi penjara raksasa yang besar. Terus tiba-tiba di Jakarta ini banyak pesawat-pesawat jet tempur sedang berkeliling-keliling, berputar-putar
di atas atap rumah tempat istri dan anak kita berada, di atas atap masjid yang sedang kita akan melaksanakan sholat Jumat ini. Pesawat tersebut berputar-putar di atap tempat kantor kita bekerja, berputar-putar di atap tempat anak kita sekolah dan bermain. Lalu tiba-tiba pesawat tersebut mengeluarkan rudal-rudalnya, kemudian menghantamkan ke arah kita, ke arah anak dan istri kita. Bayangkan kalau itu terjadi di tempat ini, di kota ini. Kita hanya bisa mendengar bahwa mungkin anak istri kita terluka, bahkan bisa jadi tewas akibat tertimpa rumah yang hancur berkeping-keping dengan sebab serangan rudal yang membabi buta. Bayangkan hadirin, setelah kita pulang, ternyata rumah kita sudah porak-poranda, sudah menjadi onggahan puing-puing yang berserakan. Dan ternyata di dalam puing-puing tersebut ada ayah ibunda kita tercinta, ada istri kita yang kita sayangi, ada anak dan bayi yang masih kecil. Semuanya bersimpah darah akibat serangan-serangan rudal yang begitu membabi buta ke tempat kita itu tersebut. Coba bayangkan hadirin, setelah kita pulang di malam hari, ternyata tidak ada tempat untuk bernaung, tidak bakal bisa makan dan minum karena tidak tersedia, tidak ada pakaian yang bisa menyelimuti di tengah malam begitu kedinginan. Bahkan tidak ada keluarga yang dapat kita berbagi duka. Coba kalau kita bayangkan kejadian itu di sini, di kota kita di Jakarta. Hadirin yang berbahagia, setelah semua itu kita lalui, ternyata pesawat-pesawat tersebut masih saja melaksanakan gempuran-gempuran, bahkan ditambah lagi dengan tank-tank dari darat dan pasukan ditambah kuat membombardir, membinasakan manusia kita pada saat itu. Bahkan setelah semua itu yang kita alami dan lalui, ternyata bagaimana perasaan antum sekalian? Jarang orang yang mempedulikan kita pada saat itu. Dunia membisu, seakan tidak pernah ada terjadi sesuatu apapun di tempat itu. Bagaimana perasaan antum sekalian? Itulah kondisi di mana saudara-saudara kita kaum Palestina, Masjidil Aqsa, mereka sedang mengalami apa yang barusan kita coba bayangkan. Kalau semua itu terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, mari kita bantu mereka. Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga tersuci di dunia setelah Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Nabi bersabda, la tusaddur rihalu illa bisalasati masajida. Jangan kalian pergi berkunjung, bersafar kecuali ke tempat tiga hal tersebut. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Beruntung bila kita bisa ke sana dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatun fi Masjidil Haram alfu mi'ati salatin. Siapa orang yang beribadah di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 melaksanakan salat di tempat lain. Salatun fi masjidi, salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfu salatin.
bagaikan sholat 1000 rakaat, 1000 kali sholat di masjid lain. Wa sholatun fi baitil maqdis, sholat di Masjidil Aqsa 500 sholatin, sama seperti sholat 500 kali di tempat lain. Ini menandakan Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid terpenting dan merupakan kiblatul pertama kita ketika menghadap melaksanakan sholat sebelum dihapus dan menghadap kepada Masjidil Haram. Semua negara-negara Islam harus dan mesti membantu saudara kita di Palestina. Lihat, Amerika saja berani terang-terangan membantu Israel dan lainnya. Tetapi negara-negara Arab banyak yang terdiam. Kenapa? Karena tidak bersatu. Ada ungkapan Al-Aqsa hararoha Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu Masjidil Aqsa pernah dibebaskan dari Zionis Yahudi oleh khalifah yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dia persatukan umat Islam seluruhnya, kemudian dibebaskan Masjidil Aqsa. Lam tarji illa bisolahiddin, tak akan pernah kembali bisa dikuasai oleh umat Islam kecuali dengan memperbaiki agama. Kalau umat Islam paham dan menyadari syariat agama Islam yang mereka miliki dan menjalankan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tentunya akan bisa mengatasi semuanya. Bersatu semuanya, menjalankan syariat agama Islam sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi nyatanya umat Islam semakin terpojok. Oleh karena itu, minimal kita bantu doa untuk orang-orang Palestina. Kita nggak mungkin sanggup untuk berangkat ke sana. Bantu dengan doa. Ad-doa'u silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya umat Islam. Tindakan yang paling besar dan yang akan mampu bisa mengguncangkan arsy-Nya Allah, sehingga membulak-balikan dan membuat kemenangan kepada kaum Palestina hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bantuan kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus bantu selain dengan doa, dengan apa yang bisa kita sedekahkan dari sebagian harta yang kita miliki. Tadi Al-Fakir dengar Ustaz Sakir mengatakan bahwa sebagian amal dari antum-antum pada sholat Jumat ini akan diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang akan membantu Palestina. Ini wujud sebagai tanggung jawab kita sebagai saudara satu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kaum kafir Zionis Israel Yahudi menyerang habis-habiskan Palestina? Karena orang-orang Palestina mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita bantu mereka sesama kaum muslim. Jangan sampai nanti di hari kiamat Allah bertanya kepada kita sebagai orang Islam, kemana kau ketika saudaramu dizolimi, dibombardir oleh negara Zionis Israel, tidak memberikan bantuan kepada saudara-saudara kalian? Nanti tanggung jawab di akhirat. Minimal kita berdoa, selipkan doa kita di tempat-tempat mustajabat dengan memohon kepada Allah agar Allah berikan kemenangan kepada umat Islam di Palestina, khususnya diberikan penjagaan Al-Masjidil Aqsa. Kita ajarkan anak-anak kita dari sekarang untuk bisa mencintai Masjidil Aqsa. Kita ajarkan mereka bahwa mencintai Masjidil Aqsa merupakan akidah umat Islam. Mencintai Masjidil Aqsa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Masjidil Aqsa merupakan kewajiban yang diperintahkan melindungi, menjaga Masjidil Aqsa, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi Muhammad dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan renungan kita ini bisa
bisa bermanfaat, kita implementasikan dengan membantu saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan pada mereka. Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, dan di Baitul Maqdis, ya Allah, dari orang-orang yang berbuat makar, dari orang-orang yang makdul alaihim, yang kau laknat, ya Allah, dan najisnya para kroni Zionis Israel, ya Allah. Kembalikan Al-Aqsa kepada pengakuan kaum muslimin dalam keadaan suci, ya Allah. Berikan kemuliaan dan kemenangan kepada umat Islam di Palestina, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami agar bisa sholat dan beribadah di Masjidil Aqsa. Berikan kami kesempatan dan taufik untuk membantu saudara-saudara kami, baik dalam bentuk material maupun moral, ya Allah. Binasakanlah, ya Allah, usirlah, ya Allah, para penjajah, mereka yang engkau murkai, mereka yang telah melakukan kerusakan di muka bumi ini, mereka yang telah sewenang-wenang dan ikut andil membantu mereka, ya Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.